warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Saya seorang Jumat Pahing dari Pak Raya. Bagaimana cara untuk menghindari sihir? Kalau ada aura negatif saya kontak, terima kasih. Ya, ibarat Anda ya. Anda sudah celaka. Ya, terus kontak saya, minta bantuan. Ini kan ya terlambat ya. Pernahkah Anda ini berpikir ya, teman-teman Jumat Pahing, ketika Anda ini terkena sihir, itu kan petunjuk dari Tuhan bahwasanya kondisi Anda sedang negatif. Artinya pertahanan spiritual Anda itu lemah. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah memperbaikinya ya. Anda terkena sihir itu menunjukkan petunjuk bahwasanya kondisi Anda itu negatif. Lah kalau sudah kondisi Anda negatif ya, terus Anda minta bantuan orang lain, ya papok aja gitu ya. Nggak ada fungsinya gitu ya. Nggak ada fungsinya. Benteng yang terbaik itu adalah dari diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui masalah yang kita hadapi, contohnya berupa sihir, teluh, santet, dan sebagainya, inilah yang harus Anda maksimalkan di dalam kehidupan Anda. Ya apa caranya saya bisa mendapatkan manfaatnya? Dari saya terkena sihir, dari saya terkena teluh, dari saya terkena santet, saya bisa mendapatkan manfaat. Ya, sehingga bisa merubah hidup saya. Hidup saya supaya bisa menjadi baik. Hidup saya supaya bisa menjadi yang terbaik. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Tapi kalau Anda tidak berpikir semacam itu gitu loh ya. Ya. Malah Anda keluar mencari solusi di luar diri Anda, ya tidak akan selesai. Ya, masalah ada di dalam diri Anda. Solusi juga ada di dalam diri Anda. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin kesuksesan, kejayaan akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Ya, paham ya, teman-teman Jumat Pahing? Nah, ini juga aku jatuh, bahkan ini saat ini saya sakit nggak sembuh-sembuh. Ya enggak apa-apa. Kalau Anda sakit nggak sembuh-sembuh, itu adalah cara Tuhan supaya Anda ini cepat banyak tobat. Loh iya, banyak tobat. Enteng, Anda bisa sabar dari rasa sakit, Anda melakukan tobat dan sebagainya. Ini Tuhan akan mengampuni dosa-dosa Anda. Loh iya, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa Anda. Loh, apa enggak seneng ya? Dosa-dosa Anda ini diampuni sama Tuhan, ya seneng. Lah makanya enggak usah sedih, enggak usah khawatir. Ya. Ketika Anda katakanlah tertimpa masalah, musibah dan sebagainya, ya, itu adalah cara Tuhan untuk mendekatkan diri Anda dengan Tuhan. Ya, mungkin selama ini Anda lalai. Ya, mungkin selama ini Anda lalai, tapi ketika Anda katakanlah bisa kembali kepada Tuhan, wah luar biasa. Ya, sakit itu akan bisa menghapus dosa-dosa Anda. Tuh, ya. Jadi tidak ada sesuatu ya yang ditimpakan kepada manusia itu tidak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Entah itu kesenangan, entah itu kesedihan dan sebagainya, itu pasti ada hikmahnya. Lah, inilah yang perlu Anda cari supaya ketika Anda katakanlah bisa menemukan hikmahnya, ya, Anda akan muncul yang namanya kebangkitan spiritual, terbukanya mata batin dan sebagainya. Menanggapi komentar saudara kita, anak saya Jumat Pahing pingin ikut kuliah, ujian kuliah sudah 2 kali gagal. Tiap ujian selalu panas, dingin, stres dalam menghadapi ujian. Nervous. Anak saya sebenarnya suka ibadah. Ibadah itu bukan suka ya, tapi kewajiban. Kalau suka, senang dikerjakan, oleh gak senang ya enggak dikerjakan. Itu suka. Ya, berarti apa? Ono sing salah dengan anak Anda. Ya. Dan zikir, tapi tiap ujian perasaan was-was ya. Ibadah. Ya.
itu adalah hak Tuhan atas diri Anda. Sedangkan kalau Anda menginginkan sesuatu, itu dengan tirakat. Jadi jangan berpikir Anda gini ya, saya ini ibadah sudah kenceng, tapi ketika ujian gagal. Jangan berpikir seperti itu. Ibadah ini hak Tuhan atas diri Anda. Kalau Anda menginginkan hak Anda atas ibadah Anda, lakonono tirakat. Ya, yuk ibadah ini adalah hak Tuhan, tirakat itu adalah hak Anda. Paham ya? Jadi habis ibadah Anda tambahi dengan tirakat. Misalkan baca sholawat 10.000 kali setiap hari. Misalkan poso mute 1 minggu. Misalkan poso Nabi Daud 1 tahun. Loh, itu tirakat, itu hak Anda gitu ya. Anda bisa meminta apa yang menjadi hajat Anda kepada Tuhan dengan melalui perantara tirakat itu. Nah, kalau kita hanya berpikir bahwasanya habis saya ini anak saya ini habis ibadah, suka ibadah. Loh, ibadah kok suka sih gitu ya. Ibadah itu kewajiban. Suka enggak suka Anda harus melakukan. Itu ibadah. Ya. Kalau tirakat boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda lakukan tirakat. Paham ya? Nah, anak Anda ini was-was, ragu-ragu ketika menghadapi ujian. Ya. Berarti apa? Banyak energi negatif yang ada di dalam anak Anda. Was-was, ragu-ragu ini kebanyakan ya. Ketempelan, banyak energi negatif. Banyak makhluk halusnya. Nggak usah pergi ke dukun, nggak usah pergi ke kiai orang pinter, nggak usah. Wis kongon nglakoni dhewe, kongon tirakat dhewe. Ibadahnya dijogo. Ya, untuk menguatkan sukma supaya ndak was-was itu puasa. Ojo poso, misalkan Anda poso Senin Kemis ya. Tapi setelah Anda sahur mau mangan dilos, jangan. Orang puasa itu makannya harus lebih sederhana daripada sehari-hari. Ya, karena kita poso itu ibadah ya. Karena kita poso ini ngepos noroso. Lah bagaimana Anda dari pagi sampai malam Anda ngepos noroso? Tapi ketika Anda malam bolos, ya ndak ada hasilnya. Paham ya teman-teman ya? Ndak paham ya dipaham-paham no ya. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kebetulan saya barusan pindahan teman-teman ya, 3 hari ini ndak buat video ya. Saya pindahan ya dari Malang ke Pasuruan. Ini ya bersih-bersih maghrib belum selesai ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.